Oke, iya, berarti doa firman. Kami persilakan untuk Saudara Asani dan Ike. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah melalui Zoom ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh lektor dan juga pastor nantinya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Pak Sani dan Ike. Saudara, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Lektor Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Lukas 2 ayat 1 sampai 40, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya
yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian. Baik, saya lanjutkan nih. Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu Baik, sebagai Pak anak. Apul, cukup sampai ayat 3 tadi. Baik, Baik, terima kasih. demikian. Ya, demikian tadi pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Pak Apul Siahaan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Marta Andri Situbondo, bukan Situmorang ya Bapak Ibu. Jadi beliau ini seorang hamba yang menggembalakan umatnya di daerah Jawa Timur sana. Gitu. Jadi kita dengarkan dengan temanya yaitu Finish Well. Ini luar biasa temanya pada kesempatan ini, saudara-saudara. Seperti apa yang dimaksud Finish Well itu? Langsung kita simak paparan dari beliau. Silakan, Pastor. Ya, shalom. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih pada Ibu Nerliana, juga Pak Apul yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang tema Finish Well, ya, yaitu selesai dengan baik. Ada tugas yang harus diselesaikan, tapi yang diminta adalah finish well, ya, selesai, tapi akhirnya itu baik, hasilnya baik. Bagaimana ya saudara? Kalau kita baca di dalam Lukas 2 tadi, ya, kita membaca ada beberapa orang yang terlibat di situ, ya. Yang terlibat di situ antara lain ada Maria, Yusuf, ada para gembala, ada juga Simeon, Hana, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya waktu belajar di situ saya melihat dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran, yaitu tentang pentingnya ketaatan, kesederhanaan, juga pengharapan, ya. Nanti kita lihat dari pribadi-pribadi yang ada di situ, ya. Ya, semoga kita juga dapat menerapkan, ya. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, itu kan untuk diri kita, ada aplikasi bagi diri kita saat ini, ya, yaitu semoga kita mendapatkan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup kita ini, ya saudara. Di dalam Lukas 2 tadi kita lihat Maria itu ayat 6 dan 7
tibalah waktunya Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, nah, waktu saya baca di situ, saya lihat Maria ini, dia memiliki hati yang taat, sederhana, ya. Juga Yusuf, dia memiliki hati yang setia dan bertanggung jawab, ya. Bisa mendampingi Maria sampai saat melahirkan, kan begitu ya, kalau kita baca. Nah, ini menunjukkan ketaatannya yang luar biasa, kesediaannya mereka untuk menerima rencana Tuhan, ya, yang meskipun Tuhan sudah memberikan tugas, ya, bahkan bisa dikatakan tugas dari surga, ya, tapi Maria itu tidak komplain, ya, dia tidak merasakan marah-marah, menyesal, ya, mengeluarkan kata-kata penyesalan, lalu membuat orang lain mendengar juga merasakan apa yang dia rasakan. Tidak, ya. Tapi Maria ada ya ayat yang mengatakan dia menyimpan dalam hati. Dia simpan dalam hati. Oh, ini luar biasa. Ini ada pelajaran yang sangat luar biasa yang memberkati saya. Jadi Maria itu tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak marah-marah dengan apa yang ada, yang dialaminya. Tidak ada lagi rumah penginapan, ya. Kan sebenarnya dia mendapatkan tugas atau kepercayaan dari surga. Ya toh? Malaikat Tuhan berkata, kamu akan memiliki anak. Wah, bagaimana? Aku belum bersuami, belum nikah. Bagaimana? Itu kan satu hal yang tidak mudah. Ya. Tetapi pada saat melahirkan tidak ada tempat. Ya saudara, ini loh sifat yang luar biasa dari Maria. Ya, nah apa untuk pelajaran kita saat ini apa? Mungkin juga saudara, kita juga mengalami ya apa yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang kita alami. Ya, mungkin juga kita tidak setuju dengan apa yang saat ini kita lihat, kenyataan kita alami. Ya, tetapi menurut pelajaran ini saya bisa katakan jangan lupa ya, jangan kita menyerah. Mengapa? Sebab tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan. Ya, tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, orang-orang yang dikasihinya. Ya, bukankah di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja bersama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, apakah kita dikasihinya sehingga Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu yang mungkin hari ini kita tidak enak, dalam posisi yang tidak nyaman. Ya. Mari introspeksi masing-masing, tempatkan diri untuk kita menjadi kekasih Allah. Sehingga Dia bisa turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Goalnya, finishnya itu well, finish well. Ya. Walaupun perjalanan yang kita hadapi di depan
halangan, berat, rintangan. Ya, kita tidak tahu apa setelah ini besok apa yang kita hadapi, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang menjadi kekasih Allah, itu dijamin Tuhan tidak meninggalkan. Ya, ini pribadi Maria, ya saudara. Terus saya baca lagi ada contoh gembala. Gembala tadi kan itu menunjukkan juga memiliki sifat yang sederhana, rendah hati, menerima kabar dengan sukacita, menyampaikan kabar gembira ini kepada yang lain, ya, sehingga orang lain mendengar, ya saudara. Nah, sehingga dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, itu disampaikan dari malaikat Tuhan kepada gembala, gembala menyampaikan kepada masyarakat yang lain, itu mempengaruhi. Sukacita itu mempengaruhi. Ya, tidak mandek, tidak berhenti. Ya, saudara, itu hal yang baik. Dari gembala itu dia memiliki sifat sederhana, rendah hati, ya. Tapi dia taat dengan hati gembira, dia menyampaikan kabar gembira itu. Ya, lalu kita baca di situ ada pribadi yang lain, yaitu Simeon dan Hana. Ini lansia, sudah tua, ya, sudah tua, bukan muda lagi, ya. Nah, tapi mereka adalah setia, sabar, memiliki pengharapan. Ya, ada pengharapan. Simeon itu adalah seorang, dikatakan dalam firman Tuhan, seorang yang saleh dan takut Tuhan. Hidup di Yerusalem dan menantikan kedatangan Mesias, ada pengharapan. Rindu menantikan kedatangan Mesias. Dia dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begitu tadi, ya. Ayat 25 kalau saudara baca. Dia dipenuhi Roh Kudus dan telah diberitahu oleh Roh Kudus itu, ya, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Kristus Mesias yang dijanjikan, yang dia inginkan, dia ingin lihat, ya. Nah, itulah. Jadi Simeon ini adalah contoh dari seorang yang setia, yang memiliki pengharapan, sabar menantikan. Ya, bagaimana kita sabarkah? Bisakah kita berharap terus? Mungkin bagi orang tua itu seperti itu, ya. Aku berdoa, aku minta panjang umur untuk aku lihat anak cucuku, mereka berhasil begini dan begini. Enggak salah, bisa saudara. Ya, kita berharap, itu tidak salah. Berharap, memohon kepada Tuhan. Hana juga seperti itu. Hana disebutkan, Hana itulah orang ada usianya. Di situ kan disebutkan Hana 84 tahun. Ya toh, dia menjadi janda setelah nikah 7 tahun begitu, ya. Jadi saya lihat, oh, mereka sudah tua, ya. Tapi mereka juga, Hana ini setia, dia terus berdoa, bahkan berpuasa, ya, menantikan juga Mesias ini, menantikan, ya. Untuk kita apa? Kalau untuk kita apa? Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita berharap, ya, itu baik sekali. Saudara, nah saya lihat di sini benar-benar bahwa mereka semuanya ini memiliki hati yang siap, hati yang benar-benar terbuka apa adanya. Ya, itu baru Allah bekerja. Saya
teringat akan Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati itu terpancar kehidupan. Dari hati itu terpancar kehidupan. Ya toh? Hati kita lalu terpancarnya lewat apa? Panca indera kita, ya. Begitu ya. Kalau kita hati baik, kita menilai orang itu baik juga, ya. Hati kita tenang, hati kita memaklumi, mengerti, kita menilai, melihat suasana yang ada itu baik-baik saja, ya. Nah, itu luar biasa, itu perlu sekali. Tapi saudara bandingkan waktu kelahiran Tuhan Yesus, ya, kalau kita baca di dalam Injil yang lain, di dalam Matius, di sana disebutkan ada Herodes, ya toh? Herodes, Raja Herodes ini dia terkejut. Dia mendengar berita kelahiran Mesias ini, dia terkejut. Terkejut, dia bukan senang, bukan bergembira, bukan seperti gembala, seperti Simeon dan Hana itu, ya, tidak. Tetapi Herodes, dia terkejutnya, dia cemas, membuat hatinya itu was-was, cemas, terus hatinya menjadi gelap. Gelapnya gimana? Ingin membunuh. Wah, itu raja yang dilahirkan sainganku nanti. Ingin membunuh. Ya, itulah hati yang gelap, hati yang tidak baik. Itulah sebabnya perlunya menjaga hati. Siapa yang menjaga hati? Bukan orang lain, tapi diri kita masing-masing. Untuk mendengar, untuk melihat situasi yang ada, untuk mengalami keadaan yang ada. Ya toh, Herodes kan begitu. Dia hanya mendengar. Di situ ada yang dilahirkan, Mesias itu. Semua menantikan dia. Dia tanya, diam-diam tanya, di mana? Tunjukkan kepadaku. Supaya apa? Aku nanti bisa datang ikut menyembah. Itu perkataan apa benar? Sesuai dengan hatinya? Tidak. Bohong, kata-kata yang bohong. Ya, makanya perlu menjaga hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau Herodes tidak benar, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, ada ayat mengatakan seperti itu dalam Roma 3. Bibir mereka mengandung bisa yang mematikan. Ya toh, Herodes mengatakan, mulai hatinya panas, dia berkata, karena raja itu memiliki kuasa. Coba sensus, coba lihat kalau ada bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, bunuh saja. Itu perintah. Perintah raja itu kuasa, ada otoritas, tapi tidak benar, mempengaruhi yang tidak baik. Ya, nah seperti itulah. Saya ingin menekankan di sini. Mari kita sama-sama mengemban tugas, karena kita masih hidup, ada tugas, tanggung jawab untuk kita lakukan. Mari kita lakukan dengan menyelesaikan dengan baik. Finish well, ya, finish well. Lalu bagaimana sih menyelesaikan dengan baik? Itu perlu apa saja? Perlu apa? Ya, perlu pengetahuankah? Perlu kekayaankah? Perlu kekuatankah? Tidak. Ya, bukan itu. Nah, firman Tuhan katakan kalau kau
berbangga, jangan berbangga dengan kekuatanmu, kepandaianmu, hikmatmu, kekayaanmu, jangan. Tapi kalau kamu bermegah, bersyukur, bermegah, mengenallah kepada Allah yang hidup, itulah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu finish well. Ya, jadi untuk menyelesaikan dengan baik itu kita perlu walk in God's Spirit, ya, berjalan di dalam roh. Perlu sekali, merupakan lifestyle kita, ya, merupakan gaya hidup kita itu untuk berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging, bukan daging kita yang kuat, daging kita yang mampu diatasi dengan semua kedagingan kita, tidak, bukan itu. Ya, kalau kita baca di dalam tadi tentang contoh Simeon yang sudah tua tadi, dia kan diberitahu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberitahukan, dituntut oleh Roh Kudus. Ya, nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 kan berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Roh Kudus itu perlu. Di Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem itu tempat yang paling dekat. Mungkin saat ini. Di lingkungan kita. Ya, tapi kalau Roh Kudus itu turun di atasmu, maka kau akan menerima kuasa. Ya, kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita semuanya. Bukankah kita perlu itu? Bukankah kita berharap untuk kita bisa menjadi saksi Kristus selama kita hidup? Ya, jangan berjalan sendiri. Minta Roh Kudus terus tuntun hidupku. Ya, nah itulah baru kita bisa finish well, menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Ya, nah sehingga kita bisa meneruskan warisan yang kita miliki, yaitu iman kita. Ya, tadi di dalam Ibrani kan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman kita. Jadi untuk pertumbuhan iman kita perlu Yesus, Roh Kudus. Ya, perlu firman Tuhan dan Roh Kudus. Sehingga kita boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab sampai kapan. Tidak seorang pun tahu. Usia kita tidak tahu, saudara. Mau sampai berapa panjang. Kita berusaha untuk sehat, untuk lebih panjang umur, ya, dengan makan obat ini itu, suplemen ini itu, olahraga ini itu baik, ya. Tetapi ada batas usia itu 70, 80 tahun. Kalau kamu kuat 80 tahun. Selebihnya dari itu, apa yang tadi dibanggakan, diandalkan, ternyata sia-sia. Itulah umur manusia. Ya, tetapi kalau sampai hari ini kita pun masih diberi kemurahan, belum selesai, mari kita selesaikan dengan hasil yang baik. Goalnya itu finish well, ya. Sebagai ayat yang terakhir, saya baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Ia yang memulai
pekerjaan yang baik di antara kamu, ya itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang memulai pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa? Yaitu tugas, tanggung jawab yang saudara diberikan oleh Tuhan sebagai bapak kah, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai seorang pembisnis yang hebat, ya, seorang karyawan kah, seorang yang kaya, yang luar biasa, yang Tuhan berkat, kita memiliki diberi tugas. Ia yang memulai tugas tanggung jawab yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Siapa yang meneruskan? Dia sudah memberi, yang meneruskan kita. Ya, kita semuanya. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur, berterima kasih untuk yayasan ini, untuk channel ini, untuk saudara-saudara yang di sini, para donatur, ya, di mana sudah memberkati banyak orang. Contohnya yaitu tentang kursi roda yang diberikan, itu ada kursi roda 1000 kursi roda gratis, ya toh. Saya berusaha, siapa yang perlu, saya minta. Ya. Kalau sampai saat ini, seingat saya itu 7 atau 8 kursi roda yang bisa saya dapatkan, disalurkan ke sana sini. Dan dengan 8 ini, walaupun mereka di tempat yang jauh, ya, tetapi ada 3 orang yang bisa saya jangkau. Tidak terlalu jauh, hanya kira-kira 20 kilo, 35 kilo, ya, itu bisa dijangkau. Dan kami follow up itu, ya, dengan pemberian itu terjadilah komunikasi, hubungan. Bagaimana, ya, akhirnya kami bersahabat, kami saling memberkati, ya, Tuhan berkati. Jadi tugas tanggung jawab, kepercayaan baik Bapak Ibu yang menjadi donatur, Tuhan berkati, ya. Karena itulah, ya, Tuhan berkati kita semuanya. Juga Pastor Paul Chang, ya, dia juga menjadi hamba Tuhan yang bekerja finish well untuk membawa kita semuanya suatu saat menghadap Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya tidak berpanjang lagi. Tuhan berkati kita semuanya dan selamat hari Natal. Saya ucapkan Tuhan berkati. Amin.